wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, hormati sekalian Saudara Direksi Tur Enterpro, khusus kepada Bapak Haji Maulana, beserta jajaran, serta staf dan karyawan. Alhamdulillah di pagi hari ini di Sayyidul Ijam kita masih dapat berkumpul dalam rangka untuk bertalabul ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, Allah tambahkan kita ilmu, Allah berkahkan umur kita, berkahkan urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat kita. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Ya, jadi hari Jumat pertama kalau tidak salah ini. Masuki bulan Sya'ban, bulan yang yatasya'ab fihil khair, sesuai dengan namanya. Sya'ban artinya kathirul syuh, banyak cabang. Cabang apa? Kebaikan di dalamnya. Jadi bulan inilah bulan yang sangat banyak manfaatnya bagi kaum muslimin. Apalagi bulan ini dikenal sebagai bulannya Nabi. Rajab syahrullah, kemudian Sya'ban syahri kata Nabi, kemudian Ramadan syahrul ummati atau Rasulullah. Jadi bulan ini merupakan bulan Nabi. Kenapa disebut bulan Nabi? Karena di bulan inilah diturunkan perintah bersolawat, yaitu ayat yang tidak asing yang sering kita dengar dari surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan letak daripada keutamaan bulan Rajab ini, ya, artinya di antara hari-hari dalam sebulan yang paling utama adalah di bagian tengah. Kalau di bulan Rajab itu keutamaan hari-harinya ada di awal 10 hari pertama, ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu keutamaan di antara hari-hari di bulan Rajab. Sementara di bulan Sya'ban ini hari-hari utamanya terletak di tengah-tengahnya, dari tanggal 11, 12, 13 sampai tanggal 20. Sementara di bulan Ramadan hari-hari yang utamanya itu terletak di hari-hari akhir, yaitu tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 atau 29. Jadi 3 bulan ini adalah 3 bulan yang merupakan satu rangkaian, ya, yang tidak terpisah, Makanya jangan sampai bulan ini kita sia-siakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang banyak orang melupakan. Kenapa? Terletak di antara 2 bulan yang agung, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW berpuasa di bulan ini hampir sebulan penuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam istaqbala shaumi syahrin illa fi Ramadan. Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang Rasulullah SAW berpuasa di antara bulan-bulan selain Ramadan
aktar minhu ini illa di syahr Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Dalam hadis lain katakan yasumu kullahu illa qalilan. Di bulan ini Rasulullah SAW berpuasa seluruhnya kecuali sedikit. Maksudnya sedikit kecuali di hari terakhir. Makanya kalau ada sebagian orang yang mengisi puasa-puasa di bulan Rajab, biasanya dia dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 27. Dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Kenapa sampai tanggal 27? Karena di tanggal 27 dia diisrakan dia baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau bulan Rajab adalah bulan sholat, ya, bulan Rajab adalah bulan sholat. Kalau bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Bahasa sederhananya begitu. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah turunkan perintah untuk sholat yang 5 waktu yang kita laksanakan dalam seharian. Sementara di bulan Sya'ban ini adalah turun perintah kepada Rasulullah dan seluruh umatnya untuk laksanakan, untuk perbanyak baca sholawat. Nah, dan tidak menutup dan keberkahan ataupun yatasya'ab fil khair karena adanya sholawat. Saya sering sampaikan ya berulang-ulang begini, betapa pentingnya sholawat itu dalam kehidupan kita. Kira-kira kalau kita sholat tanpa sholawat sah nggak sholat kita? Sah apa nggak? Kenapa? Kenapa? Karena salah satu rukun di antara rukun qauli yaitu membaca salawat. Kapan itu? Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi penting sekali kita memahami bulan ini dengan seutuhnya. Jangan sampai bulan ini kita sia-sia. Sebagaimana Rasulullah katakan tadi, yang perlu kathirun minan nas. Kenapa? Karena bulan ini diapit dengan 2 bulan yang mulia, bulan Ramadan dan bulan Rajab. Kawan sekalian, dan bulan Sya'ban ini pula adalah bulan Al-Quran, pembaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan, bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran, maka bulan Sya'ban ini adalah bulan para pembaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dikatakan dalam oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengutip dalam kisah tentang percakapan antara Allah dengan bulan Sya'ban. Ya. Apa kata bulan Sya'ban? Ya Rabb, Engkau jadikan di antaraku 2 bulan yang mulia, yaitu bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Terus bagaimana kondisiku ya, atau bagaimana posisiku ya Rabb? Maka Allah menjawab, aku jadikan bulan Sya'ban adalah bulan buat membaca Al-Quran. Bahkan ada para sahabat yang membiasakan menutup kitab rokonya untuk memperbanyak baca Al-Quran, di samping dia memperbanyak baca salawat. Karena kalian, betapa pentingnya kita memahami bulan-bulan ini. Jadi sesungguhnya setiap bulan yang Allah tetapkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, maka salah satu bulan yang mulia adalah bulan ini. Makanya bisa kita mulai hari esok atau di hari ini kalau ingin berpuasa. Berapa hari? Kalau bisa sampai 28 hari. Kalau bulan Rajab berapa hari? Dianjurkan 27 hari. Maka di bulan Sya'ban ini kalau yang sanggup, yang biasa berpuasalah 28 hari. Urutan katanya. Jadi kalau keutamaan bulan-bulan hari-hari di bulan Rajab dari tanggal 1 sampai 10, bulan Sya'ban dari tanggal berapa tadi? 11 sampai 20, bulan Ramadan yang utamanya adalah 21 sampai 29. Maka begitu juga
Ya, puasanya kalau di bulan Sya'ban paling utama ya, bagi yang ingin berpuasa sampai tanggal 27, setelah 27 jadi makruh. Maka begitu juga di bulan Sya'ban, kalau yang ingin berpuasa 1 bulan penuh, maka tanggal 29 dia berpuasa makruh. Ya. Kenapa? Alasannya karena jangan sampai kita basabi Ramadan, jangan sampai nyambung jadi Ramadan. Makanya Rasulullah SAW ketika berpuasa di bulan Sya'ban hampir penuh kecuali di hari terakhir. Itu yang dikenal dengan Yaumus Syak, hari yang meragukan apakah itu sudah masuk Ramadan atau belum. Maka Nabi tidak berpuasa di tanggal 29, hanya sampai dengan tanggal 28. 29 kalau berpuasa menjadi makruh kecuali bagi yang punya utang. Ada yang masih punya utang sih? Ibu-ibu, bukan utang duit ya. Utang apa itu? Utang puasa Ramadan. Masih ada yang punya utang? Ada yang punya utang ibu-ibunya? Ini masih ada kesempatan ya. 1 bulan penuh ini ya. Niatin, kalau memang berat, maka niatkan ganti puasa Ramadan tahun lalu dengan niat puasa apa? Puasa Sya'ban. Jadi di double ini, ya, niatnya itu double dengan puasa Sya'ban. Boleh apa enggak? Boleh. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah, dibolehkan seperti itu sebagaimana pendapat para ulama. Makanya tidak ada salahnya kita memperbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban ini ya. Selanjutnya ada 1 malam ya cukup mulia di bulan ini, yaitu bulan apa? Malam-malamnya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Itu berarti tanggal berapa itu? Pertengahan ya, yaitu tanggal 15. Di tanggal 14 begitu masuk waktu maghrib itu masuk tanggal 15 ya. Nah itu 1 malam yang mustajab ya, salah satu malam yang mustajab. Jadi ada malam-malam yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama malam setiap minggu, malam apa? Malam Jumat. Itu adalah malam yang mustajab untuk berdoa. Makanya kebiasaan kita orang-orang Betawi ataupun orang Indonesia sebagian umum ya, terlepas ada yang tidak menyakiti, maka mereka biasanya mengisi malam-malam itu dengan apa? Berzikir. Bahasa sederhananya apa? Tahlilan, begitu ya. Karena kenapa disebut tahlilan? Karena yang paling banyak diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Itu di malam Jumat. Di malam Jumat berzikir, di akhirnya adalah berdoa. Doakan buat pribadi dan juga orang-orang yang telah meninggal. Karena itu malam mustajab. Selain malam Jumat, ada malam apa lagi yang mustajab untuk berdoa? Malam yang terkenal di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi? Di akhir bulan Ramadan. Entah tanggal 21 atau tanggal 29 ya, pokoknya bulan-bulan tanggal 21, 23, 25, 27 ataupun 29 itu dirahasiakan. Jadi malam itu adalah malam yang mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian ada lagi malam yang mustajab untuk berdoa, 2 malam Id, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Tapi jarang sekali orang berdoa di malam itu, kecuali hanya bertakbir. Itu juga yang mau takbiran di masjid, sisanya pada jalan-jalan ya, pada keliling. Padahal itu adalah malam yang terbaik untuk berdoa, sebagaimana malam Jumat, malam Lailatul Qadar, dan 2 malam ini. Dan salah satunya di antara malam-malam yang juga mustajab untuk kita berdoa adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi 1 malam Rasulullah SAW sedang tidur di rumah Siti Aisyah. Tiba-tiba pas Siti Aisyah bangun, gak ada. Di mana ini? Di mana Rasulullah? Akhirnya dicari-cari, ternyata Rasulullah ada di pemakaman Baqi. Jauh nggak dari rumah Rasulullah ke Baqi? Ya, dekat sekali ya. Mungkin kayak dari sini ke pom bensin gitu ya. Jadi Rasulullah SAW ternyata berada di Baqi. Ngapain Rasulullah? Mendoakan para sahabat-sahabat, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena malam hari itu Allah turun ke langit dunia.
yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Untuk apa? Mengampuni dosa orang-orang di malam hari itu. Siapa saja, baik bagi orang yang masih hidup maupun orang yang sudah wafat. Maka tidak ada salahnya ketika malam Nisfu Sya'ban kita doakan. Kita kalau bisa, sebagaimana Rasulullah lakukan, kalau memang nggak takut datang ke kuburan orang tua. Tapi banyak kita kan takut ya. Nggak apa-apa dari rumah atau dari masjid. Datang nih, sebagaimana Rasulullah SAW di malam hari itu datang kemana? Ke pemakaman baki. Kalau kita ada nggak yang gitu? Ada nggak? Malam Nisfu Sya'ban biasa di mana? Di masjid. Ada nggak setelah gitu kita datang ke pemakaman? Nggak ada. Apalagi pas jatuhnya umpamanya malam Jumat. Jumatnya cuma Kliwon, tambah serem. Padahal yang dianjurkan kita harus datang, bukan hanya mendoakan, kalau bisa ziarah. Ziarah di malam Jumat itu kemana? Ke kubur orang-orang yang kita cintai, baik kedua orang tua, kakek nenek kita, atau guru-guru kita, atau orang-orang saleh. Di malam hari itu Allah menurunkan ampunan buat mereka. Sebanyak apa? Sebanyak domba-domba. Dalam hadis itu dikatakan sya'rul ghanami kilal. Maksudnya kilal di situ bukan anjing tapi bani kilal ya. Jadi sebanyak bulu-bulu dari kambing-kambing atau domba-domba suku kilal. Satu suku, kira-kira banyak nggak kambingnya? Dan bani kilal dikenal adalah satu suku yang banyak memelihara kambing. Subhanallah. Di malam hari itu Allah umbar bagi siapa-siapa yang mohon ampun, maka Allah akan ampuni ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa sampai kepada menyelesaikan bulan ini dan sampai ke Ramadan. Makanya ada satu doa yang sering kita baca biasanya itu, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahkan kami di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan berkahkan kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Maka kan 3 bulan ini satu paket yang luar biasa. Makanya hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah salah satu bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan perintah sholawat tadi ya. Apa sih manfaat kita bersalawat? Apa manfaat kita bersalawat, rekan-rekan sekalian? Salah satu amalan yang paling utama di bulan ini, ketika kita bersalawat, sesungguhnya kita sedang melakukan amal membersamai Allah. Kalau kita melaksanakan tawaf kan membersamai malaikat itu, ya kan? Kita tawaf nih, yang lagi umroh tentunya, kita sesungguhnya sedang membersamai malaikat. Pahala kita sama dengan para malaikat. Tapi lebih dahsyat lagi ketika kita bersalawat. Kenapa? Ketika kita sedang melaksanakan salawat, dimanapun tidak harus kita pergi ke tanah haram, maka tapi cukup di mana kita berada, termasuk di rumah, di jalan, di manapun kita, asal jangan di WC aja ya. Itu kita bisa melakukan, dan kita sedang membersamai Allah dan para malaikat. Satu amalan yang sangat sederhana ya, yang dimanapun kita bisa melaksanakannya, kapanpun kita bisa melaksanakannya, dan pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena amalan itu membersamai Allah dan para malaikatnya. Bagaimana ayat tadi saya baca, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, yusalluna, mereka semua bersalawat. Jadi Allah dan para malaikatnya bersalawat. Jadi kalau ditanya apa yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini, jawabannya apa? Jawabannya apa kira? Kalau ditanya apa yang Allah sedang lakukan saat ini, yang jelas adalah Allah sedang bersalawat. Bahasanya itu yusallun, bukan salla ala nabi, tapi yusalluna ala nabi ya, yufidul istimrar, terus
dan terus. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat terus bersalawat. Di samping mereka bertasbih, para malaikat juga mereka bersalawat. Tapi Allah selalu bersalawat. Karena tasbih itu buat siapa? Buat Allah, kepada Allah. Ya, sementara salawat ini buat siapa? Buat Rasulullah dan umat. Maka ada satu ungkapan begini, man lazima salata 'ala nabi, siapa yang membiasakan melazimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira dzambuhu, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wa kufiya hammuhu, dan dihilangkan kegalauannya. Dihilangkan segala kesedihan dan kegalauan. Wa wajada ma tamannahu, yang ketiga dimudahkan dalam meraih cita-cita. Maka sebetulnya ini amalan yang luar biasa, kan sekalian. Ya, tapi sayangnya sedikit orang yang mau praktek. Yang lebih dahsyat lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholat. Aulan nasi bi, orang yang paling berhak untuk bersanding denganku di hari kiamat nanti, aktaruhum alayya sholatan, kata Nabi, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Terus sholawatnya bagaimana bacaannya? Ya terserah. Paling tidak kalimat yang paling sederhana, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Allah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kayak gitu ya. Itu paling sederhana. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling singkat, tapi kurang sempurna. Lebih baik kalau mau disempurnakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau mau lebih lengkap lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Atau yang lebih lengkap lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti yang kita baca waktu tahiyat. Dan itu diantara sigar salawat itu yang paling afdal, yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Maka kalau seandainya saya dapat ijazah dari guru saya baca, silakan baca. Yang penting bacanya salawat. Bahkan ada sebuah kitab, ya, itu dikarang oleh ulama. Namanya kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Nama salah satu di antara nabi adalah Dalailul Khairat. Ini Dalailul Khairat, nama-nama nabi. Karena mesti didapat di dalam. Karena di dalam kitab Dalailul Khairat itu mencakup tentang nama-nama nabi, bagaimana kita bersalawat, kemudian kita ungkapkan dalam setiap harinya itu ada bacaan-bacaan yang kita baca. Semuanya tentang salawat, semuanya tentang pujian-pujian terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan membaca itu, insya Allah kalau kita sehari tidak baca, ada satu yang hilang, ada rasa hutang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sebetulnya kenikmatan dalam hidup itu pada saat kita merasa ada hutang ketika kita tidak melaksanakan satu amalan yang kita dawamkan. Contohnya, kalau kita biasa puasa Senin Kemis, atau puasa Yaumul Bid, atau puasa ataupun amalan yang lain, satu hari kita tidak mengamalkan, ada termasuk bangun malam atau sholat duha. Saat kita merasakan kehilangan, saya belum sholat duha hari ini, ya Allah bagaimana ini? Maka beruntunglah bagi kita yang telah merasakan hal seperti itu. Berarti kita diberikan kenikmatan taufik oleh Allah untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Allah dan kebersamaan dengan Rasul. Termasuk kalau kita lupa satu hari ataupun tidak membaca salawat dalam satu hari, maka ada rasa kehilangan. Maka itu sesungguhnya sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena itulah yang nanti akan menjadikan teman kita. Termasuk kalau kita punya kebiasaan baca Quran satu hari satu juz, ya bukan juz, ya.
satu hari satu juz, bukan satu hari satu juz. Ya Tuhan satu juz, kalau kita mendawamkan itu, maka Al-Quran itulah yang nanti akan menjadi penerang kita di dalam kubur kita. Maka perbanyaklah, di samping kita banyak sholawat, ada kesempatan habis ada waktu baca Quran. Karena bulan ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah salah satunya keutamaan bulan ini adalah bulan para pembaca Al-Quran. Bulan para pembaca Al-Quran. Nikmati itu. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai bulan ini berlalu kita tidak punya amalan-amalan kecuali hanya dari kantor ke rumah, rumah ke kantor. Mulai dari hari ini ya, kalau bisa punya tasbih itu, buat gitu berapa salawat yang kita baca. Ya. Dulu para ulama itu mempunyai kebiasaan ya, bersalawat dalam sehari itu ribuan. Salah satu di antara yang punya kebiasaan bersalawat sehari sampai ratusan ribu itu adalah salah satu seorang wanita sufi yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.